Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Yuhajirin dengan NIM D1F1 19032, kelas PTPB, jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan PowerPoint dari makalah yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Serangga. Pendahuluan yaitu, setiap hari kita selalu bertemu dengan serangga, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Serangga merupakan salah satu organisme yang termasuk dalam kingdom Animalia, film Arthropoda, yang merupakan hewan dikelompokkan dalam kelas yaitu Insecta. Pada umumnya, morfologi serangga kurang lebih memanjang dan memiliki bentuk seperti tabung dan setangkap bilateral. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui sistem pertumbuhan dan perkembangan serangga. Yang pertama ada rasio pertumbuhan pada serangga. Serangga metabola 2 kali lipat dari satu mabung ke yang berikutnya, sementara dimensi linear mereka minimal 1 sampai 26 kali. Pertumbuhan kurva telah terlihat pada molting. Memperbesar luas permukaannya dengan menelan udara atau air. Yang kedua ada molting. Peranan hormon dalam metamorfosis meliputi proses pengelupasan kulit larva dan pembentukan pupa pada serangga holometabola dan pengelupasan kulit nimfa pada serangga hemimetabola. Hormon yang berperan dalam metamorfosis terdiri dari 3 macam, yaitu hormon otak, hormon molting atau exdison, dan hormon juvenil. Hormon molting atau exdison dihasilkan oleh kelenjar Prothorax. Yang ketiga ada metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada suatu hewan secara bertahap, mulai dari larva sampai dengan ke bentuk dewasa. Metamorfosis terbagi atas 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang ditandai tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola. Proses metamorfosis sempurna yaitu meliputi telur, masa larva, pupa, dan imago. Yang kedua adalah proses metamorfosis tidak sempurna yang ditandai dengan telur, kemudian nimfa, dan imago. Dan yang keempat yaitu regenerasi pada serangga. Regenerasi adalah yaitu memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Regenerasi sendiri terbagi lagi atas 2. Yang pertama adalah regenerasi morfolaksis dan regenerasi epimorfik. Dan yang kelima, penentuan jenis kelamin pada serangga. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa faktor genetiklah yang menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ditentukan oleh lingkungan internal sel dan lingkungan eksternal sel, misalnya suhu lingkungan. Biasanya mengambil peranan di sini adalah keadaan fisiologis. Jika kadar hormon kelamin dalam tubuh tidak seimbang penghasilan atau peredarannya, maka pernyataan fenotip pada suatu makhluk hidup mengenai kelaminnya dapat berubah. Adapun kesimpulan dari makalah materi pertama ini yaitu, berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertumbuhan serangga terdiri dari rasio pertumbuhan, molting, metamorfosis, regenerasi, serta penentuan jenis kelamin. Materi kedua yaitu sistem reproduksi serangga. Pendahuluan. Serangga merupakan hewan yang jumlahnya paling banyak di antara hewan yang lainnya dan hewan yang paling beragam jenisnya. Reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Reproduksi pada serangga umumnya sangat tinggi dan memiliki daur hidup yang singkat. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui sistem reproduksi pada serangga. Pembahasan alat reproduksi serangga. Organ reproduksi serangga memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan organ reproduksi pada vertebrata. Setiap sistem reproduksi dapat bervariasi dalam bentuk, misalnya gonad dan kelenjar aksesori, posisi misalnya tambahan kelenjar aksesori, dan jumlah misalnya tabung ovarium atau testis atau organ penyimpanan sperma. Yang pertama adalah
alat reproduksi serangga jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepesan testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Yang kedua, ada alat reproduksi serangga betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional variol di mana telur dihasilkan. Kemudian telur dan proses fertilisasi. Yang pertama ada telur. Telur yang matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipi, bulat telur atau oval seperti tong sampai bulat. Sebagian besar telur, bagian terbesar telur terisi oleh kuning telur atau yolk atau detoplasma sitoplasma dan inti hanya menempati bagian kecil dari telur. Yang kedua ada proses fertilisasi. Pelepasan sejumlah spermatozoa dari spermateka. Masuknya spermatozoa ke dalam telur melalui mikropil atau mikropile. Mikropil adalah saluran khusus untuk memasukkan sperma ke dalam sel telur. Si pronuklei telur dan spermatozoa menjadi zigot. Kemudian embriogenesis atau perkembangan embrio. Embriogenesis mencakup perkembangan sejak terjadinya zigot dan keluarnya individu yang sudah berkembang penuh dari telur. Proses individu keluar dari telur ini disebut penetasan atau eklosi. Kemudian ada strategi reproduksi, yaitu poliombriani yang terbagi atas 3. Telurnya sangat kecil, tidak ada kuning telur, sangat pipi dan permeabel. Yang kedua ada pedogenesis dan yang ketiga ada partenogenesis. Selanjutnya peletakan telur dan eklosi. Peletakan telur atau oviposition terjadi setelah telur matang dan terjadi ovulasi. Telur umumnya diletakkan di tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan keturunan. Telur diletakkan secara beragam. Beberapa serangga menyatukan telurnya secara pasif, misalnya pada plasmida atau walking stick. Yang lain menempelkan telur pada substratnya satu-satu atau dalam kelompok. Eclosion adalah proses penetasan atau keluar dari telur. Kadang-kadang diartikan sebagai munculnya imago dari fase pradewasa. Eklosi umumnya melibatkan penegukan atau swallowing cairan amnion dan difusi udara ke dalam telur. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, serangga merupakan hewan yang jumlahnya paling banyak di antara hewan yang lainnya dan hewan yang paling beragam jenisnya. Serangga umumnya sangat tinggi dan memiliki daur hidup yang singkat. Telur yang matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipi, bulat telur atau oval seperti tong sampai bulat. Sebagian besar telur terbesar telur terisi oleh kuning telur atau yolk atau deutoplasma. Serangga secara umum merupakan kelompok hewan yang memiliki kaki 6 atau hexapoda. Badannya tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Serangga berperan bagi manusia, yaitu sebagai penyerbuk, pengontrol hama, pemakna bahan organik yang membusuk, dan sebagai penghasil produk perdagangan. Serangga juga memiliki peranan yang penting bagi agroekosistem seperti di areal persawahan dalam sistem perputaran nutrisi, proses penyerbukan, dan pengendalian hama. Adapun tujuan dari makalah materi terakhir ini yaitu untuk mengetahui sistem saraf, indera organ, dan perilaku organ sistem saraf. Ada 10 sistem saraf, indera organ, dan perilaku organ sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Yang kedua adalah transmisi impuls saraf. Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Yang ketiga ada tali saraf dan ganglia. Sistem saraf pusat serangga umumnya menunjukkan segmentasi yang jelas. Ketika gerakan tubuh tertentu menuntut kerja sama dari sejumlah segmen tubuh, ada di salah satu ganglia lebih tinggi pusat yang mengkoordinasikan kegiatan yang lain. Keempat ada ganglion otak dan subesophageal. Subesophageal ada juga konsentrasi ganglia di kepala. Ganglion
subesofageal, dan supraesofageal atau otak. Otak menjadi reseptor pusat untuk berlimpa yang terletak di kepala, dan karena itu perintahnya gerakan seluruh serangga sesuai dengan rangsangan yang ini terima. Jika otak dihilangkan, refleks reaksi tubuh menjadi berlebihan. Yang kelima, ada respon refleks pada serangga normal. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang. Perilaku refleks yang relatif sederhana tidak diragukan lagi memainkan peran besar dalam respon serangga normal. Yang keenam, ada organ indera yaitu indera mekanik. Sebagian besar organ indera ini berbentuk sensilla kecil di integumen yang masing-masing dilengkapi dengan sebuah indera atau kelompok sel indera dengan akson sensorik, propriosepsi, rambut postural, dan reseptor regangan mekanik. Mana saja indera dapat dirangsang oleh kontak atau tekanan dari lingkungan. Yang ketujuh adalah indera pendengaran. Timpanum ini letaknya ada di dekat dasar kaki belakang belalang. Belalang mendengar melalui kaki atau perutnya. Selain timpanum, ada juga kantung udara yang membantu belalang untuk mendengar. Yang kedelapan yaitu adalah indera kimia. Serangga dapat mengenali rasa asin, manis, asam, dan pahit melalui reseptor di mulut. Yang kesembilan ada sensor suhu dan kelembaban. Semua serangga bereaksi terhadap perubahan suhu dan kelembapan, tetapi indera yang bertanggung jawab tidak didefinisikan dengan baik. 10 ada indera penglihatan. Setiap mata belalang mempunyai ribuan lensa tunggal. Ribuan lensa ini belalang bisa melihat ke segala arah. Indera belalang juga memiliki indera penglihatan warna. Serangga memiliki pada kenyataannya penglihatan warna yang berkembang dengan baik. Signifikan fungsional warga dalam penglihatan serangga jauh lebih baik dipahami. Perilaku serangga dalam kondisi alami, kami menemukan mereka memperoleh dengan berbagai tak terbatas dari kesan sensorik. Adapun kesimpulan dari materi ketiga yaitu berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jaringan saraf serangga dibagi menjadi jaringan saraf pusat atau central nervous system dan jaringan saraf dalam stomatodial nervous system. Sel-sel saraf atau neuron ini berasal dari perkembangan dari ektoderm, masing-masing terdiri dari badan sel berinti dan filamen panjang atau akson.